Halo semuanya, Assalamualaikum. Kenalin, namaku Anggel Larasati. Aku dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Program studi yang aku ambil adalah Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Aku dari Universitas Bayangkara, Jakarta Raya. Di video kali ini, aku mencoba untuk memaparkan atau menjelaskan dari tugas mata kuliahku, yaitu filsafat pendidikan. Pertanyaannya, pendekatan apa yang digunakan untuk mengatur manusia yang ingin berteman maupun ingin menyendiri? Dan ini jawaban aku. Nah, di dunia ini kan ada orang yang ingin berteman, ada juga orang yang ingin menyendiri. Biasanya orang yang ingin menyendiri itu orang yang introvert atau pemalu. Untuk membuat orang lain mau berteman dengan kita, coba lakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, menampilkan versi diri yang terbaik. Tampilkan kepercayaan diri, tetapi tidak terkesan sombong atau egois. Lalu, mulailah obrolan dengan orang lain. Jangan bicara negatif tentang diri sendiri. Walaupun terkesan lucu, biasanya orang tidak suka atau tidak mau berdekatan dengan siapapun yang terlalu sering membicarakan diri sendiri dengan cara positif ataupun negatif. Yang kedua, mewujudkan pertemanan. Tunjukkan bahwa kita tertarik. Tunjukkan minat dengan pertanyaan yang akan membuat dia berbicara. Tunjukkan bahwa kita bisa dipercaya. Jika dia ingin menceritakan sesuatu, kita jangan menceritakannya ke orang lain. Yang ketiga, menghindari pendekatan berlebihan. Jangan terlalu sering menghubunginya. Pada tahap awal pertemanan, jangan buat dia takut karena kita terlalu sering menghubunginya. Nah, jika ingin berteman dengan orang yang introvert, coba simak yang berikut ini. Orang yang introvert atau pemalu cenderung lebih sensitif dan lebih berhati-hati dalam situasi sosial. Dan mereka sebenarnya hanya tidak berani untuk memulai pertemanan. Nah, adalah cara-cara untuk memulai pertemanan dengan seseorang yang introvert atau pemalu. Yang pertama, pendekatan secara personal. Jika kita ingin berteman dengan seseorang yang benar-benar pemalu, hal yang pertama kali kita lakukan adalah mendekatinya seorang diri. Jika kita mendekatinya dengan banyak orang atau dengan rombongan gitu, takutnya bisa menyebabkan tekanan sosial yang berat untuk dia, dan bahkan dia merasa gak nyaman atau buat dia tambah malu. Yang kedua, berbicara dengan sopan dan lembut. Jika kita ingin berteman dengan seseorang yang pemalu, jangan berbicara terlalu kasar dan terlalu keras padanya, karena bisa aja mereka atau dia merasa gak nyaman. Jadi, berbicara dengan sopan dan lembut supaya kita gak buat dia takut. Yang ketiga, awali dengan obrolan yang singkat. Orang yang pemalu biasanya sangat berhati-hati saat memulai pertemanan. Di awal pertemanan, sebaiknya kita ajak dia mengobrol secara singkat dan biarkan dia beradaptasi terlebih dahulu. Saat sudah mengenal satu sama lain, baru deh kita ajak ngobrol dia secara panjang lebar. Yang keempat, berbicara dan berbagi minat yang sama. Orang yang pemalu biasanya merasa lebih nyaman untuk berbicara dan berbagi cerita kepada orang-orang yang memiliki minat atau menghadapi masalah yang sama kayak dia. Jadi, pilih topik pembahasan yang bisa dibahas bareng dan nyambung. Yang kelima, peka. Jika kita ingin menjalin hubungan dengan seseorang yang pemalu, maka kita harus mencoba untuk peka sama perasaannya. Jika kita bertanya sesuatu yang sifatnya spesifik, lalu reaksinya seperti enggan untuk menjawab, kita harus ubah topik pembicaraan ke topik yang lebih nyaman untuk dibahas. Yang keenam, memilih kata dengan teliti. Saat kita sedang berbicara dengan seseorang yang pemalu, maka kita harus menghindari lelucon pribadi dan pernyataan yang bisa membuat dia nggak nyaman. Karena bisa saja lelucon atau pernyataan kita terasa menghina bagi dia. Walaupun sebenarnya kita nggak bermaksud buat bikin sakit hati dia. Yang ketujuh atau yang terakhir, jangan membuat dia merasa nggak nyaman. Ketika kita berbicara dengan orang yang pemalu,
Sebaiknya jangan melakukan hal yang membuat dia keluar dari zona kenyamanannya, karena itu bisa saja membuat dia kehilangan kepercayaan sama kita dan mundur dari pertemanan. Lakukan pendekatan secara perlahan dan biarkan pertemanan secara alami. Karena jika tidak, mungkin kita membuat dia merasa takut, malu, dan gak nyaman. Nah, mungkin segitu aja dari aku. Semoga kalian bisa paham, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati kalian. Aku ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time.